Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang solih dan solihah. Alhamdulillah pagi hari ini bertemu lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran tematik tema 3 subtema 1 muatan PPKN, yakni kita akan belajar tentang musyawarah. Nah, anak-anakku, apakah yang dimaksud dengan musyawarah? Ya, musyawarah adalah kegiatan membicarakan segala sesuatu secara bersama-sama untuk mengambil keputusan secara mufakat. Dalam musyawarah, keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Musyawarah sesuai dengan Pancasila, sila keempat, dan termasuk salah satu ciri demokrasi bangsa Indonesia. Sekarang terkait dengan mufakat. Apa itu mufakat? Mufakat adalah kesepakatan bersama yang merupakan hasil keputusan bersama. Keputusan musyawarah harus dilaksanakan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Adapun peserta musyawarah itu memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk menyampaikan pendapat. Ketika ada yang menyampaikan pendapat, maka kita harus mendengarkan dan menghormati, atau tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Selanjutnya, ketika pendapat kita tidak diterima, maka kita harus menerima dengan lapang dada. Jadi tidak boleh marah ya. Jadi ketika pendapat kita dalam musyawarah kok tidak diterima, maka kita harus menerimanya dengan lapang dada atau tidak marah. Cara menyampaikan pendapat. Bagaimana kira-kira cara menyampaikan pendapat? Yang pertama yakni mengacungkan tangan atau mengangkat tangan. Kemudian yang kedua meminta izin baru berbicara. Yang ketiga menyampaikan pendapat dengan sopan. Yang keempat, tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan yang kelima, tidak memotong pembicaraan orang lain. Selanjutnya, hasil keputusan musyawarah. Yang pertama, bagaimana sikap kita saat musyawarah? Sikap yang pertama yang harus kita tunjukkan adalah menaati peraturan yang ada dalam musyawarah tersebut. Yang kedua, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak. Dan yang keempat, menerima hasil musyawarah. Cara menerima hasil musyawarah yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedua, paham betul terhadap permasalahan yang akan dimusyawarahkan. Yang ketiga, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, menerima setiap kritik, saran, dan juga usul. Dan yang kelima, mampu menahan diri untuk tidak memaksakan kehendak pribadi. Itu cara-cara menerima hasil musyawarah. Kemudian yang selanjutnya, cara mengambil keputusan. Jadi, untuk mengambil keputusan bisa dilakukan atau dilaksanakan dengan pemungutan suara atau biasa disebut dengan voting. Oke, Ustazah lanjutkan. Musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Kemudian apa itu manfaat musyawarah? Manfaat musyawarah yang pertama, melatih berpendapat atau berani mengeluarkan pendapat. Yang kedua, keputusan memiliki nilai keadilan. Yang ketiga, keputusan menguntungkan semua pihak. Yang keempat, dapat mengambil kesimpulan yang benar. Yang kelima, dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Dan yang terakhir, mencari kebenaran dalam dan menjaga dari kekeliruan. Itu untuk materi tematik pada pagi hari ini. Silahkan anak-anak pelajari
dan mungkin yang penting-penting bisa kalian tulis di buku tulis masing-masing. Oke, itu dari Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.